tentang hasil wawancara kita di PT Farmasi Makmur Makmur Sejahtera. Oke. Jadi PT Farmasi Makmur Sejahtera ini bekerja di bidang perusahaan ini beroperasi di industri farmasi yang meliputi penelitian, pengembangan produksi dan distribusi obat-obatan dan produk kesehatan. Bagaimana sih lingkungan kerja fisik di sana? Lingkungan kerja fisik bisa berbeda-beda tergantung pada jenis perusahaan dan industri tempat Anda bekerja. Ini bisa termasuk kantor dan dengan meja dan komputer, pabrik dengan mesin dan jalur produksi, atau lokasi kerja yang lain sesuai dengan bidang perusahaan Anda. Apa yang dimaksud dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja dan mengapa ini penting di tempat kerja? K3 adalah praktik dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi karyawan dan mencegah celaka dan cedera di tempat kerja. Ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian resiko dalam lingkungan kerja untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi risiko potensial di lingkungan kerja? Untuk mengidentifikasi itu sendiri di lingkungan kerja bisa melaksanakan penilaian risiko. Ini melibatkan identifikasi dan evaluasi bahaya yang mungkin terjadi, penentuan tingkat risiko dan penentuan langkah-langkah pencegahan atau pengendalian risiko yang tepat. Observasi dan wawancara dengan karyawan serta analisis data historis juga dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko tersebut. Terus menurut Nanda, apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja atau insiden di tempat kerja? Kalau menurutku, jika terjadi kecelakaan kerja atau insiden di tempat kerja, tindakan segera harus diambil untuk memastikan keselamatan dan kesehatan individu terlindungi. Langkah pertama adalah memberikan pertolongan pertama kepada korban jika diperlukan. Lalu, laporan kecelakaan atau insiden harus dibuat dan dilaporkan kepada manajemen atau pihak berwenang yang berlaku sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tindakan perbaikan juga harus diambil untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut. Oke, kalau menurut Inam, bagaimana sih cara melakukan evaluasi risiko dan perencanaan tindakan pencegahan di tempat kerja? Evaluasi resiko melibatkan penilaian resiko potensial dan penentuan tingkat resiko yang mungkin dihadapi oleh karyawan. Setelah itu, perlu dilakukan perencanaan tindakan pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Tindakan pencegahan dapat berupa implementasi langkah-langkah keamanan tambahan, penggunaan peralatan pelindung diri, pelatihan yang sesuai, dan penerapan prosedur operasional standar yang aman. Oke, jadi seperti itu. Lalu menurut Mas Farhan, apa sih strategi yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja dan cedera di lingkungan kerja? Oke, mungkin ada beberapa strategi yang efektif ya untuk mengurangi kecelakaan kerja itu sendiri dan untuk mengurangi cedera di lingkungan kerja. Yang pertama mungkin meningkatkan kesadaran akan K3 melalui program pelatihan dan komunikasi yang efektif. Kemudian melaksanakan inspeksi dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan lingkungan kerja, mengidentifikasi dan menghilangkan bahaya secara proaktif, melibatkan karyawan dan pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan. Dan mungkin yang terakhir memastikan ketersediaan peralatan pelindung diri yang sesuai dan mendorong penggunaannya. Lalu menurut Mas Tio sendiri, apa sih perbedaan antara peralatan perlindungan diri dan peralatan kerja? Menurut saya, peralatan pelindungan diri atau APD adalah peralatan yang dirancang untuk melindungi karyawan dari bahaya yang mungkin ada di tempat kerja. Contohnya termasuk helm, sepatu, pelindung, kacamata pengaman, masker pernafasan, dan topeng pelindung wajah. Peralatan kerja di sisi lain merujuk pada alat yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari seperti alat pengukur, alat potong, atau alat peralatan listrik itu sendiri. Lalu, buah profesi apa aja yang ada di bidang tersebut? Menurut kalian gimana? Yang pertama sih ada safety officer, kemudian ada industrial hygienist, dan occupational health nurse. Kalau yang lain? Yang aku tahu sih ada safety engineer, kemudian ada risk management specialist, sama ergonomics specialist. Yang lain mungkin ada pendapat? Ada juga fire safety inspector dan Environmental health and safety. Oke.
diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf.